Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farel Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS algoritma dan pemrograman yang telah saya buat. Oke, langsung saja kita lihat rubriknya. Di sini ada kriteria capaian untuk rubriknya. Lanjut saja kita ke kasus. Nah, di sini kasusnya yaitu Pak Tono memiliki pekerjaan pemindahan barang kantor dari gedung A ke gedung B. Pak Tono memiliki fasilitas alat pembawa barang sebanyak 2 buah dengan spesifikasi yang berbeda. Pembawa pertama bisa membawa 2 barang besar sekaligus, tapi pengoperasiannya sangat berat. Sedangkan pembawa kedua hanya bisa membawa 5 barang kecil sekaligus dan pengoperasiannya ringan. Di sini Pak Tono harus memindahkan 10 barang besar dan 15 barang kecil. Di sisi lain, pembawa kedua dapat membawa 1 barang besar dan pembawa pertama dapat membawa 6 barang kecil. Dalam satu waktu, Pak Tono hanya bisa mengoperasikan 1 pembawa, sehingga Pak Tono harus menghitung beban untuk memindahkan seluruh barang tersebut. Nah, Anda diminta Pak Tono membuat program untuk mencari kombinasi pekerjaan yang tidak banyak berulang dan membuang tenaga. Nah, di sini instruksinya. Yang pertama, buat dan jelaskan pseudocode dan flowchart untuk memenuhi kriteria 1 dan 2. Nah, yang kedua, buat dan jelaskan kode program untuk memenuhi kriteria 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang ketiga, buat dan jelaskan kode program untuk mengimplementasikan persamaan standar deviasi dan memproses data-data berikut dalam kurung kurawal 3, 6, 3, 7, 5, 8, 9, 4, 4, 5, 2, 1, 2, tutup kurung. Dalam mengimplementasikan persamaan ini, Anda tidak dibenarkan menggunakan fungsi built-in atau pustaka. Nah, oke. Di sini kita lanjut saja untuk pseudocode dan ke flowchart. Oke, di sini ada pseudocode yang telah saya buat. Nah, di sini pseudocode-nya saya buat secara sederhana saja, tidak seperti pseudocode yang kompleks seperti kode-kode yang sangat susah dimengerti ya. Nah, di sini yang pertama deklarasi variabel. Nah, variabel barang besar untuk jumlah barang besar. Nah, nilai awalnya itu 10. Lalu ada variabel barang kecil untuk jumlah barang kecil. Nilai awalnya 15. Nah, di sini ada variabel pemindahan untuk menghitung total pemindahan. Nilai awalnya 0. Nah, untuk langkah kedua itu proses pemindahan barang besar. Selama barang besar lebih besar kurang lebih 2, kurangi barang besar sebanyak 2. Lalu kita tambahkan pemindahan sebanyak 1. Lalu menampilkan pesan menggunakan pembawa 1 untuk 2 barang besar, sisa barang besar dalam kurung barang besar. Nah, jika barang besar lebih besar dari 0 atau sisa 1, kurangi barang besar sebanyak 1 menggunakan pembawa 2. Lalu tambahkan pemindahan sebanyak 1. Lalu menampilkan pesan menggunakan pembawa 2 untuk 1 barang besar. Sisa barang besar sama dengan di sini. Nah, ini kondisi jika barang besarnya sisa 1 ya, jadi akan menggunakan pembawa 2. Lalu langkah ketiga yakni proses pemindahan barang kecil. Nah, di sini selama barang kecil lebih besar sama dengan 5, kurangi barang kecil sebanyak 5, tambahkan pemindahan sebanyak 1, lalu menampilkan pesan menggunakan pembawa 2 untuk 5 barang kecil. Nah, sisa barang kecil menampilkan sisanya. Nah, jika barang kecil lebih besar dari 0, kurangi barang kecil sebanyak nilai minimum antara barang kecil dan 6. Tambahkan pemindahan sebanyak 1, lalu menampilkan pesan menggunakan pembawa 1 untuk jumlah yang diambil barang kecil. Nah, lalu langkah keempat ini tampilkan total proses pemindahan. Nah, untuk kondisi ini jika barang kecilnya itu 6 atau di bawahnya, dia akan menggunakan pembawa 1. Nah, kita lanjut ke flowchart. Oke, sebelum masuk ke
flowchart yang telah saya buat. Nah, di sini kita akan melihat dulu arti dari setiap simbol yang ada di flowchartnya. Nah, di sini simbol yang saya gunakan itu ada flow, input output, terminator, proses, dan juga decision. Nah, untuk flow sendiri itu artinya simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Lalu ada output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Nah, ada juga terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Nah, ada juga proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Nah, yang terakhir yang saya gunakan itu decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Nah, di sini flowchart yang telah saya buat. Nah, di sini kita mulai. Lalu yang kedua deklarasi variabel, barang besar, barang kecil, dan lain-lain. Lalu kita menghitung total pergerakan prosesnya. Nah, di sini ada dua proses, yaitu proses pemindahan barang besar dan ada proses pemindahan barang kecil. Kita mulai dari pemindahan barang besar terlebih dahulu. Nah, di sini jika true, selama barang besar lebih besar sama dengan 2, akan menampilkan 3 output. Nah, itu kurangi barang besar sebanyak 2, tambahkan pergerakan sebanyak 1, dan akan menampilkan output pesannya ini menggunakan pembawa 1 untuk 2 barang besar, sisa barang besar. Nah, barang besar. Lalu akan lanjut ke menampilkan total pergerakan. Nah, jika salah atau false, akan menampilkan jika barang besar lebih besar dari 0, sisa 1 akan menampilkan output kurangi barang besar sebanyak 1 menggunakan pembawa 2. Lalu tambahkan pergerakan sebanyak 1 dan menampilkan pesan seperti ini. Nah, lanjut ke proses pemindahan barang kecil. Nah, di sini jika kondisinya true, selama barang kecil lebih besar sama dengan 5, akan mengurangi barang kecil sebanyak 5, menambahkan pergerakan sebanyak 1, lalu menampilkan pesan menggunakan pembawa 1 untuk jumlah barang yang diambil. Nah, jika kondisinya salah, akan menampilkan output nah seperti ini, mengurangi barang kecil sebanyak nilai minimum antara barang kecil dan 6, tambah pergerakan sebanyak 1. Nah, di sini simpulannya jika kondisinya salah, kan barang kecilnya diambil oleh akan dipindahkan oleh pembawa 1 ya. Nah, jika semuanya sudah selesai, akan menampilkan total pergerakan dan selesai. Oke, kita lanjut saja ke kode programnya. Baik, berikut untuk programnya. Yang pertama itu kita membuat fungsi untuk menghitung jumlah total beban pemindahan. Nah, di sini kita buat fungsinya. Lalu kita deklarasi variabel pemindahan. Nah, di sini saya membuat output jumlah barang besar dan barang kecil ya, agar nanti kita tahu jumlah barang besar, barang kecilnya awalnya berapa. Nah, di sini saya menggunakan tipe data file untuk looping. Nah, di sini kondisinya barang besar, jika barang besar lebih besar sama dengan 2, nah barang besarnya akan dikurangi 2 setiap pemindahan. Lalu beban pemindahannya akan bertambah seiring pemindahannya, tambah 1. Nah, lalu akan keluar output menggunakan pembawa 1 untuk 2 barang besar. Sisa barang besarnya tergantung telah dikurangi berapa. Nah, jika barang besarnya lebih besar sama dengan 0, nah barang besar akan dikurangi sebanyak 1, beban pemindahan bertambah. Nah, ini jika kondisi barang besarnya sisa 1 ya, akan menggunakan pembawa 2 untuk 1 barang besar. Nah, di sini outputnya. Lalu jika barang kecil
lebih besar sama dengan 5, barang kecilnya akan dikurangi sebanyak 5. Lalu beban pemindahannya bertambah 1. Nah, di sini akan keluar output seperti ini. Nah, di sini jika kondisi barang kecilnya lebih besar sama dengan 0, nah di sini barang kecil. Nah, ini jika kondisi barang kecilnya 6 ya, maka barang kecilnya akan dipindahkan oleh pembawa 1. Nah, di sini return pemindahan, mengembalikan nilainya. Nah, lalu di sini fungsi utamanya. Nah, di sini deklarasi barang besar sebanyak 10, lalu deklarasi barang kecil sebanyak 15. Nah, di sini deklarasi total proses. Nah, di sini kita panggil fungsi total beban pemindahannya. Nah, lalu akan keluar output seperti ini. Nah, jika kita jalankan kodenya seperti ini ya guys. Nah, jumlah barang besar 10, jumlah barang kecil 15. Nah, di sini proses pemindahannya kurang lebih seperti ini. Lalu akan menampilkan total 5 pergerakan yang menunjukkan ini 8 kali pemindahan. Nah, lebih seperti itu untuk kode program yang telah saya buat untuk studi kasus yang telah diberikan. Oke, kita lanjut ke instruksi kedua. Nah, di sini instruksi kedua yaitu buat dan jelaskan kode program untuk memenuhi kriteria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini saya telah membuat daftar dari rubrik-rubrik tersebut biar gampang dilihat. Nah, di sini ya rubrik ketiga yaitu kriteria ketiga yaitu mampu menjelaskan 6 tipe data dan memberikan contoh penggunaan masing-masing tipe data dan teknik implementasinya dalam bentuk kode program. Oke, langsung saja kita ke programnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 tipe data. Nah, yang pertama yaitu string. String ini tipe data yang hanya menampilkan huruf ya. Dia tidak bisa menampilkan angka. Dia khusus hanya untuk huruf saja. Nah, lalu ada integer. Nah, integer ini untuk bilangan bulat. Dia seperti 19, 20, 100, 1000. Nah, asalkan dia ini tidak berkoma ya. Kalau berkoma itu kita menggunakan float. Nah, sini dia menampilkan desimal, tapi dia ada batasnya ya. Hanya kalau float ini batasnya desimalnya itu 13 atau berapa gitu. Nah, kalau double dia desimal juga, tapi kapasitasnya lebih besar, kapasitas desimalnya. Dia bisa menampilkan 16 desimal atau lebih. Nah, kalau untuk cara ini dia menampilkan simbol atau huruf ya, tapi dia hanya satu saja, kayak A ya A, B, B gitu. Nah, dia kita ambil contohnya di sini akreditasi dengan A. Nah, di sini juga ada yang namanya array. Nah, array sendiri adalah struktur data yang untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Nah, ini kita ambil contoh aja ini. Dia menyimpan 3 data. Nah, jika kita jalankan, sabar. Jika kita jalankan, nah seperti ini dia akan menampilkan data yang telah kita simpan. Dia itu untuk menyimpan data lalu bisa kita tampilkan semua datanya. Lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke kriteria. Kita lanjut ke kriteria nomor 4. Oke, lanjut ke kriteria yang keempat, yakni mampu menjelaskan perbedaan variabel dan konstanta dengan menunjukkan penggunaannya pada kode program. Oke. Nah, di sini ada program yang telah saya buat. Nah, untuk
variabel. Nah, variabel ini nilainya itu bisa kita ubah-ubah, sedangkan konstanta nilainya tidak bisa kita ubah. Nah, sini coba kita jalankan ya. Nah, ini tidak error karena nilai konstantanya tidak saya ubah. Nah, bagaimana jika saya ubah nilai konstantanya? Nah, sini coba saya ubah dulu ya. Nah, dia akan menunjukkan error assignment of read only variable. Jadi dia hanya boleh dibaca saja, tidak boleh diubah. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaan antara variabel dan konstanta. Kita lanjut ke kriteria nomor 5. Nah, untuk kriteria kelima yakni mampu menjelaskan kegunaan deklarasi dan akses array serta memberikan contoh penggunaannya pada kode program secara langsung. Nah, untuk array tadi sudah saya jelaskan bersama dengan kriteria ketiga, jadi di sini kita lanjut ke kriteria ke-6. Nah, untuk kriteria ke-6 ini mampu menjelaskan dan memberikan contoh percabangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program secara langsung. Oke, langsung kita ke program yang telah saya buat. Nah, di sini ada penjelasan untuk setiap jenis-jenis percabangan. Di sini yang pertama ada if statement, menjalankan blok kode hanya jika kondisi benar. Lalu ada if else, memberikan dua jalur berdasarkan kondisi. Lalu yang ketiga ada if else dan else if, misalnya. Nah, untuk if else dan else if yaitu artinya cocok untuk kondisi dengan lebih dari dua kemungkinan. Lalu ada yang keempat ini switch, lebih sederhana dan rapi untuk banyak pilihan nilai tetap. Lalu ada nested if, menguji kondisi tambahan di dalam blok kode. Oke, lanjut saja kita ke if statement dulu yang pertama. Nah, ini untuk if. Yang pertama di sini kita mendeklarasikan variabel number. Di sini ada 10 kita misalkan. Nah, di sini kondisi if-nya. Nah, jika number atau nomor lebih dari 5, maka akan menampilkan output angka lebih besar dari 5. Coba kita jalankan kode ini. Tuh, angka lebih besar dari 5 karena di sini angkanya yaitu 10. Otomatis akan keluar kondisinya. Tuh, di sini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk if. Lanjut ke if else. Nah, di sini ada variabel number sama dengan 3. Di sini ada kondisi if. Nah, jika number kelipatan 2 sama dengan 0, maka akan menampilkan output angka genap. Nah, di sini ada kondisi else. Nah, jika kondisinya else, maka akan menampilkan angka ganjil. Di sini coba kita jalankan saja kode ini. Nah, di sini angka ganjil karena angka 3. Nah, karena angkanya tidak kelipatan 2, maka angkanya ganjil. Nah, di sini coba misalkan kita ubah jadi kelipatan 2 ya. Di sini coba misalnya 8 lah. Angka genap karena angkanya kelipatan 2, angka genap. Nah, lebih seperti itu untuk if else. Nah, lanjut ke if else dan else if. Nah, di sini ada variabel score, nilainya 85 nilai awalnya. Nah, di sini kondisi if-nya yaitu if score lebih dari sama dengan 90, maka akan keluar output grade A. Grade-nya A. Nah, lalu ada kondisi else if atau
Di sini kondisinya jika skor lebih dari sama dengan 75 maka grade B. Lalu untuk kondisi lainnya grade C. Nah, coba kita run. Nah, di sini grade B karena lebih dari sama dengan 75 maka grade B. Nah, di sini coba kita ubah 97. Nah, 97. Maka yang akan keluar grade A. Nah, coba lebih dari minimal 74. Nah, grade C karena kondisi lainnya C. Lebih seperti itu untuk if else dan else if ya guys. Lalu kita lanjut ke nested loop, ke switch. Nah, di sini kita lanjut ke switch. Nah, di sini ada variabel integer d sama dengan 3, nilainya 3. Nah, di sini kita menampilkan tipe data switch. Di sini kita masukkan variabel d-nya. Nah, di sini case 1, case jika d-nya bernilai 1 maka akan mengeluarkan output Senin. Lalu kita break. Biar nilainya nggak keluar-keluar terus. Nah, di sini jika case-nya harinya sama dengan 2 maka akan memunculkan output Selasa. Nah, jika case-nya 3 maka akan memunculkan output Rabu default. Nah, di sini kondisi jika nilainya tidak ada dari 3 ini maka akan memunculkan output hari tidak dikenal. Nah, di sini kita coba saja run. Nah, akan mengeluarkan output Rabu karena D-nya 3. Coba kita ubah jadi 2. Akan muncul Selasa. Nah, di sini kita coba munculkan hari 7 lah. Hari tidak dikenal. Nah, seperti itu. Di sini kita coba breaknya kita nggak munculin. Tuh, dia akan melanjut gitu. Coba. Nah, dia akan lanjut seperti ini kalau breaknya dihilangin. Jadi break itu juga sangat penting dalam switch case ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk switch case. Kita lanjut ke nested if. Tuh, nested if ini adalah if bersarang. Dia ada if di dalam if. Ini seperti ini. Nah, perbedaannya nih hanya itu aja kalau untuk nested if. Dan di sini kita coba jalankan kodenya. Anda boleh masuk. Nah, di sini yang pertama itu ada deklarasi variabel menggunakan tipe data integer. Di sini untuk variabelnya itu umur 18. Nah, di sini ada ball. Nah, ball di sini ada variabel untuk mengizinkan ya. Nah, di sini ada true. Di sini kondisi if-nya jika age atau umur lebih sama dengan 18 maka dia mendapatkan izin masuk. Jika kondisi lainnya adalah Anda membutuhkan izin dan kondisi lainnya itu Anda terlalu muda untuk masuk. Nah, di sini kita coba menjalankan kodenya. Anda boleh masuk karena age-nya di sini dikasih nilai 18. Nah, coba kurang 1 saja kita jalankan. Nah, maka Anda terlalu mudah untuk masuk. Kurang lebih seperti itu untuk nested if. Untuk kriteria ketujuh yakni mampu menalar kasus percabangan, menjelaskan dan menyelesaikannya dalam bentuk kode program percabangan. Oke, langsung saja kita ke programnya.
Nah, di sini saya sudah membuat studi kasusnya, sederhana saja, tidak terlalu ini yang sulit. Nah, di sini untuk kasusnya yaitu buat program untuk menentukan kategori usia seorang berdasarkan input umur dengan aturan berikut. 0 sampai 12 tahun anak-anak, 13 sampai 17 tahun remaja, 18 sampai 59 tahun dewasa, 60 tahun ke atas lansia. Jika umur yang dimasukkan tidak valid atau kurang dari 0, tampilkan pesan kesalahan. Ya, di sini yang pertama saya lakukan ini membuat fungsi utama, lalu mendeklarasikan variabel integer, mendeklarasikan variabel umur dengan tipe data integer, lalu menampilkan input untuk memasukkan umur. Nah, lalu di sini kita membuat percabangannya. Nah, di sini kita memakai tipe data if. Jika umur kurang lebih sama dengan 0, umur tidak valid. Lalu else if, jika umur umur kurang dari 12, maka kategori anak-anak. Jika umur kurang dari 17, kategori remaja. Jika umur kurang dari 59, kategori dewasa, lalu selebihnya kategori lansia. Nah, jika dijalankan programnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita masukkan umurnya 27. Nah, kategori dewasa. Oke, kurang lebih seperti itu untuk program kasus percabangan yang telah saya buat. Nah, untuk kriteria nomor 8 ini mampu menjelaskan dan memberikan contoh perulangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program secara langsung. Oke, langsung saja kita ke program. Oke, di sini kita ke macam-macam jenis perulangan terlebih dahulu. Nah, di sini pengertian perulangan sendiri yaitu perulangan digunakan untuk menjalankan blok kode tertentu secara berulang selama suatu kondisi terpenuhi. Nah, di sini macam-macam jenis loop atau perulangan. Ya, ini ada yang pertama, for loop digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Nah, yang kedua ada while loop digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya, tapi kondisi harus diperiksa sebelum menjalankan blok kode. Lalu yang ketiga ada do while loop. Serupa dengan while, tetapi blok kode dijalankan minimal 1 kali meskipun kondisi awal salah. Nah, yang keempat ada nested loop, perulangan di dalam perulangan lain. Nah, lalu yang kelima ada break dan continue, digunakan untuk mengontrol jalannya perulangan. Break menggantikan perulangan sepenuhnya, continue melewatkan iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, langsung saja kita lihat contoh programnya ya. Yang pertama ada for loop. Nah, di sini for loop. Nah, di sini ada loop for, lalu kondisinya nilai awal i sama dengan 1. Lalu jika nilai i kurang lebih sama dengan 5, maka loopnya akan terus tetap berjalan. Lalu di sini akan menampilkan output angka lalu sesuai dengan nilai i. Nah, di sini programnya saat kita jalankan kurang lebih seperti ini. Dia akan menampilkan angka 1 sampai 5. Setelah nilai 5 dia tidak berjalan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk for loop. Oke, di sini ada while loop. Yang pertama yang kita lakukan di sini kita mendeklarasikan variabel i sama dengan nilai awalnya 1. Nah, lalu di sini kita mungkin saja di sini iterasinya itu jika angkanya kurang lebih sama dengan 5, maka ia akan mencetakkan angka i, lalu nilainya akan bertambah. Nah, di sini kita coba jalankan kodenya. Sama seperti for tadi,
dia mencetak angka 1 sampai 5. Setelah 5 dia akan berhenti. Lanjut ke while loop, do while. Nah, di sini ada do while. Nah, do while ini kurang lebih serupa dengan while tadi. Ya saja dia akan mencetak angkanya minimal 1 kali walaupun angkanya itu salah. Lalu dia akan berhenti. Nah, di sini coba kita jalankan kodenya. Nah, itu dia mencetak angkanya ya salah. Padahal di sini kita harus mencetak angka kurang lebih sama dengan 5. Nah, di sini salah. Tapi dia tetap mencetak angkanya walaupun itu salah. Oke, di sini ada nested loop. Nah, seperti yang telah disampaikan di pengertiannya tadi, nested loop ini adalah perulangan di dalam perulangan. Jadi ada 2 perulangan. Nah, di sini ada perulangan atau loop luar. Nah, ini mengontrol angka pertama ya. Di sini nilai awalnya i sama dengan 1. Jika i kurang lebih sama dengan 3, maka angkanya akan bertambah. Nah, di sini ada loop dalam yang mengontrol angka kedua, yaitu j. Nah, di sini j nilai awalnya 1. Jika j kurang lebih sama dengan 3, maka angkanya akan bertambah sampai 3. Nah, di sini sendiri adalah untuk menampilkan outputnya nanti, di mana di sini i hasilnya nanti yaitu i kali j, maka akan menampilkan hasilnya. Lalu di sini adalah pemisah antar baris, handle. Nah, jika codingannya dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini, menampilkan tabel perkalian 1 sampai 3. Nah, di sini perkaliannya sampai 3 saja. Nah, kurang lebih seperti itu untuk nested loop. Oke, di sini ada break and continue loop. Nah, di sini yang break and continue itu adalah kita bisa melanjutkan loopnya dan kita bisa menghentikannya langsung. Nah, di sini yang pertama kita yaitu ada loop for. Nah, ini nilai awalnya itu adalah 1, nilai i. Nah, jika kondisi i kurang lebih sama dengan 10, maka i akan tetap bertambah. Nah, di sini ada kondisi if. Dia ini untuk mengecek apakah nilainya sama dengan 5. Jika nilainya itu 5, maka akan keluar output lewati angka 5. Lalu setelah melewati, kita akan continue. Lalu lanjut ke kondisi jika i-nya sama dengan 8, maka nilainya akan berhenti, akan keluar output berhenti di angka 8. Lalu kita break, menghentikan perulangan. Nah, kita bisa continue dan bisa juga kita break. Nah, jika kita run, hasilnya seperti ini. Tuh, dia kan di sini ada lewati angka 5 dan berhenti di angka 8. Jadi tidak sampai angkanya 10 seperti di codingannya. Nah, di sini kan kurang lebih 10, maka akan tetap bertambah. Tapi di sini kita break, maka dia akan berhenti. Nah, kurang lebih seperti itu untuk break dan continue. Oke, lalu lanjut ke kriteria ke-9, yakni mampu menalar kasus perulangan, menjelaskan dan menyelesaikannya dalam bentuk kode program perulangan. Nah, di sini saya telah membuat studi kasus sederhana. Nah, di sini untuk kasusnya sendiri yaitu buat program untuk menampilkan tabel perkalian dari 1 hingga 10 menggunakan perulangan. Setiap baris tabel berisi hasil perkalian angka tertentu dengan angka dari 1 hingga 10. Nah, di sini yang pertama saya lakukan yaitu membuat fungsi utama, lalu membuat perulangan untuk angka baris 1 hingga 10. Nah, di sini ada saya membuat looping for. Nah, di sini ada variabel i nilainya 1. Nah, di sini jika i kurang dari 10, maka
incrementnya akan terus bertambah. Nah, lalu di sini ada loop dalam. Nah, ini untuk mengontrol kolom angka yang dikalikan dengan variabel i. Nah, di sini ada variabel j dengan tipe data integer, nilainya 1. Nah, jika kurang dari 10 maka kolomnya akan bertambah. Lalu akan mengeluarkan output hasil perkalian. Lalu di sini untuk mengatur barisnya. Nah, setelah kita jalankan kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Barisnya ada 10, kolomnya juga ada 10. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kriteria 9. Oke, instruksi kedua sudah. Kita lanjut ke instruksi yang ketiga, yakni buat dan jelaskan kode program untuk mengimplementasikan persamaan standar deviasi dan memproses data-data berikut. 3, 6, 3, 7, 5, 8, 9, 4, 4, 5, 2, 1, 2. Dalam mengimplementasikan persamaan ini, Anda tidak dibenarkan menggunakan fungsi built-in atau pustaka. Oke, kita lanjut saja langsung ke programnya. Nah, di sini saya menggunakan include CMAT untuk fungsi SQRT nanti. Fungsi SQRT sendiri untuk menghitung akar dari sebuah rata-rata. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang pertama saya lakukan yaitu bikin fungsi utama, lalu memasukkan data yang diberikan dalam tipe data array. Nah, lalu di sini mendeklarasikan variabel n untuk menghitung jumlah elemen data. Nah, lalu lanjut ke langkah selanjutnya yaitu menghitung rata-rata. Nah, di sini saya mendeklarasikan variabel sum menggunakan tipe data double. Nah, ini nilai awalnya. Lalu di sini ada loop for dengan tipe data variabel i. Nah, nilai awalnya 0, tipe data integer. Nah, lalu jika i ini n ini kurang dari i, maka i akan terus bertambah. Nah, lalu ada variabel min dengan tipe data double. Nah, min sama dengan sum dibagi n. Lalu lanjut ke langkah kedua, yaitu menghitung selisih kuadrat dari setiap data terhadap rata-rata. Nah, di sini ada loop for, lalu ada juga variabel sum squared diff untuk menghitung selisih dari kuadrat. Nah, di sini untuk menghitung selisih, dan ini untuk menghitung kuadrat dari selisih. Nah, lalu lanjut ke langkah ketiga, yakni menghitung varian. Kita deklarasikan variabel variance, yakni sama dengan sum squared diff dibagi dengan nilai n. Nah, lalu lanjut ke langkah 4, ini menghitung standar deviasi dalam kurung akar kuadrat dari varian. Nah, ini kita mendeklarasikan variabel standard deviation sama dengan square atau dalam kurung varian. Lalu kita menampilkan hasil. Nah, lebih seperti itu untuk instruksi ketiga. Oke, semua instruksi sepertinya sudah saya jelaskan. Terlebih dan terkurang mohon maaf jika ada salah atau salah ucap atau bagaimana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.